adik-adik, perkenalkan nama kakak Amelia Putri Kristiani, kakak dari Universitas Pelita Bangsa. Pada saat ini kakak akan memberikan materi tentang banjir. Yang pertama, banjir adalah di mana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Kemudian ada macam-macam banjir. Yang pertama, banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir yang besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sesaat, yang umumnya dihasilkan dari curah hujan berintensitas tinggi dengan durasi pendek. Yang kedua, banjir hujan ekstrim. Banjir ini biasanya terjadi hanya dalam waktu 6 jam sesudah hujan lebat mulai turun. Yang ketiga, banjir luapan sungai atau banjir kiriman. Jenis banjir ini biasanya berlangsung dalam waktu lama dan sama sekali tidak ada tanda-tanda gangguan cuaca pada waktu banjir melanda dataran. Peristiwa ini terjadi salah satunya curah hujan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, erosi. Yang ketiga, tidak ada resapan air. Buruknya penanganan sampah hingga kemudian sumber aliran air tersumbat. Dan penyebab kebanjiran ini adalah penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali, pembangunan tempat pemukiman di mana tanah kosong dibuat menjadi jalan, gedung, dan tempat parkir, sehingga daya serap air hujan tidak ada, bendungan dan atau saluran air telah rusak. Dan akibat dari kebanjiran salah satunya rusak dan terendamnya area pemukiman penduduk. Yang kedua, sulitnya mendapatkan air bersih. Yang ketiga, rusaknya area pertanian. Dan yang keempat, timbulnya penyakit seperti diare, demam berdarah, infeksi kulit. Kemudian ada materi persiapan menghadapi banjir. Yang pertama, kenali wilayah tempat tinggal, sebab banjir biasanya terjadi di daerah yang sebelumnya sudah mengalami bencana tersebut. Yang kedua, buat perencanaan dan tindakan antisipasi seperti langkah-langkah evakuasi dan menetapkan lokasi yang aman untuk mengungsi. Yang ketiga, pindahkan sampah dan bahan-bahan kimia berbahaya agar tidak terbawa arus banjir. Kemudian ada ciri-ciri banjir. Banjir biasanya terjadi saat hujan deras yang turun terus-menerus sepanjang hari. Yang kedua, air mengenangi tempat-tempat tertentu dengan ketinggian tertentu. Ketiga, banjir dapat mengakibatkan hanyutnya rumah-rumah, tanaman, hewan, dan manusia. Yang keempat, banjir mengikis permukaan tanah sehingga terjadi endapan tanah yang tempat yang terendah. Banjir dapat mendangkalkan sungai, kolam, atau danau. Sesudah banjir, lingkungan menjadi kotor oleh endapan tanah dan sampah. Banjir dapat menyebabkan korban jiwa, luka berat, luka ringan, atau hilangnya orang. Kerugian para penduduk yang terjadinya banjir seperti kehilangan tempat tinggal, para penduduk terkena wabah penyakit, kekurangan bahan pangan, dan air bersih. Jadi, untuk menindaklanjuti terjadinya banjir, cara mencegah banjir, yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, membuat terasering atau sangkedan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, melakukan tebang pilih tanaman. Dengan seringnya kerjasama dengan lingkungan akan juga menghambat terjadinya kebanjiran, seperti gotong royong setiap hari Jumat bisa dilakukan oleh masyarakat, anak-anak, dan yang lainnya. Dan membersihkan sampah di selokan supaya nanti jika terjadinya banjir atau hujan deras, jadi selokan tidak tersumbat. Jika lingkungan kita ingin bersih
dan tidak ingin terjadi banjir, maka harus segera dibersihkan. Sampah-sampah organik dan anorganik dibuat tempatnya masing-masing supaya itu dapat nanti dipisahkan dengan fungsinya sendiri. Jika lingkungan kita sehat, berarti jiwa dan raga kita juga sehat. Tidak gampang terinfeksi, tidak gampang mendapat sebuah penyakit. Demikian materi yang telah kakak sampaikan. Jika ada perkataan yang salah tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.